maka itu juga nanti dapat merusak pada qiraahnya. Ini bagi siapa? Mimman yumkinut ta'allumuh. Okey, sekarang saya akan bacakan kepada kita surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dengarkan elok bagaimana bentuk bacaan makhraj. Perhatikan betul-betul mulut Syekh. Sebab ini peluang yang kita nak tengok manusia yang memegang sanad tertinggi Al-Quran bercantum bersama kepada Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh seluruh ulama dunia antara manusia yang paling tepat bacaan Al-Quran di dalam dunia ini. Fadhal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرجو الله تعالى أن تقرأوا كما قرأتم وحينئذ أنا أجزتكم بقراءة سورة الفاتحة. Jadi saya mengharapkan kita dapat membaca Fatihah sebagaimana dibacakan tadi dan beliau mengijazahkan bacaan Al-Fatihah kepada kita semua. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tadi, ada video dari salah satu syekh yang beliau mempunyai sanad qiraatus sab'ah yang sepertinya beliau masih hidup sampai zaman sekarang, sampai hari ini. Kemudian juga kita melihat videonya dari Habib Umar. Lah, video Habib Umar ini ada sebagian dari orang-orang atau YouTuber yang menyalahkan videonya beliau atau bacaannya beliau yang dianggap bahwasanya bacaannya Habib Umar ini tidak sesuai dengan apa yang memang menjadi bacaan yang sanadnya sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kalau kita melihat di dalam video tersebut, kalau kita mengakui bahwasanya syekh yang pertama atau yang disandingkan dengan Habib Umar itu adalah salah satu qori yang memang mendapat sanad langsung atau silsilah sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW yang melalui qiraatus sab'ah, maka bisa kita katakan bahwasanya Habib Umar ini secara bacaannya mendapat atau sanadnya sama seperti halnya yang seperti yang tertera atau yang seperti yang ada di dalam kitab Qiraatus Sab'ah. Kemudian kalau kita katakan begini, misalnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya bacaan Habib Umar Al-Hafiz ini tidak sesuai dengan apa yang biasa didengar di masyarakat kita atau ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, maka tentu akan mengatakan bahwasanya beliau ini di dalam membaca ayat Al-Quran itu ada lahannya. Karena salah satu syarat dari qiraah atau membaca Al-Quran itu harus tidak lahan ketika seorang itu menjadi imam. Sebab kalau misalnya qiraah atau bacaannya itu terdapat lahan di bacaannya atau qiraahnya, maka otomatis qiraahnya tidak sah, yang nanti berimbas kepada sholatnya tidak sah juga. Kalau kita melihat antara lahan yang ada di salah satu syarat di dalam qiraah di dalam kitab fikih, maka kalau kita melihat di salah satu kitab yang menjadi rujukan ulama atau di pesantren ya, yaitu kitab karangnya Wahbah Zuhaili, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu,
Di sini memang ada syarat harus tidak ada lahan. Di sini ada ibarat yang menjelaskan begini, wa yushtaratu fil qiraati adamul lahni al mukhillih bil ma'na kadhammi ta'i an'amta. Di sini dikatakan salah satu syarat qiraah atau bacaan itu harus tidak ada lahan di dalam bacaan tersebut. Lahan yang dapat merubah pada makna. Jadi lahan di sini masih disifati. Kalau kita melihat di salah satu kaidah di usul fikih itu, sifat itu juga menjadi salah satu syarat terjadinya hukum di sebelumnya. Jadi lahan ini yang dapat membatalkan kepada qiraah harus yang mukhilluh pada makna, harus yang merubah pada makna. Contohnya di sini seperti halnya mendomahkan lafaz an'amtah. Jadi kalau dibaca an'amtuh, maka ini disebut dengan lahan yang dapat merubah pada makna. Kalau seseorang membaca Al-Fatihah atau membaca seperti ini, merubah pada makna seperti an'amtuh, maka qiraahnya tidak sah, berarti otomatis berimbas kepada sholatnya, nanti sholatnya tidak sah. Kalau andaikan Habib Umar Al-Hafiz beliau membaca an'amtuh di surat Al-Fatihah, maka termasuk lahan mukhilu pada makna. Akan tetapi di banyak kesempatan kita tidak pernah melihat atau mendengarkan beliau Habib Umar Al-Hafiz membaca seperti itu. Kemudian au kasriha atau mengkasrohkan taknya lafaz an'amta, jadi an'amtih bukan an'amta, maka itu juga nanti dapat merusak pada qiraahnya. Ini bagi siapa? Mimman yumkinu ta'allumuh. Jadi disebut yang mukhillu pada makna ini tidak secara umum, tidak secara sumul, akan tetapi juga dikoyiti kepada seseorang yang memungkinkan padanya untuk belajar. Jadi nanti kalau dia tidak bisa untuk belajar, maka beda lagi nanti. Wa qira'atin syaddatin atau qira'ah yang syad seperti wahya ghairu sab'ati, dan qira'ah yang syad itu yang bukan termasuk dari qira'atus sab'ah. Jadi kalau tidak masuk di dalam kaidah dari qira'atus sab'ah, maka kalau ada orang baca seperti itu maka dikatakan ini qira'ah syad. Yang mana qira'ah syad ini nanti ulama beda pendapat, ada yang mengatakan syah, ada yang mengatakan tidak sah. Kemudian dikatakan fama taf'ala syai'an min zalikah batalat qira'atuhu. Barang siapa yang baca dengan tidak ketentuan pada qira'atus sab'ah atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan, atau dia melakukan yang lahan mukhillu pada makna, maka qiraahnya itu batal. Jadi kalau kita simpulkan dengan ibarat sederhana ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan atau yang diiskali oleh teman-teman atau sebagian YouTuber terhadap bacaan Habib Umar Al-Hafiz, saya kira kalau dikatakan beliau bacaannya tidak sesuai atau tidak fasih, maka saya kira tidak benar. Kalau kata fasih sendiri kan tergantung orangnya ya, tergantung sisi qiraah yang mana yang diikuti. Kan tidak semuanya menekankan seperti itu, karena kata fasih sendiri itu nanti nisbi saja, tergantung orangnya yang mandang seperti apa. Tapi kalau kita melihat bacaan Habib Umar Al-Hafiz di dalam video tersebut atau di berbagai kesempatan ketika beliau menjadi seorang imam, saya kira bacaan beliau sudah benar, atau dalam artian tidak ada lahan yang dapat mukhillu pada makna, atau memang dengan bahasa beliau sudah benar di dalam membaca. Namun teman-teman YouTuber yang mengiskali, mungkin mereka teman-teman ini membandingkan dengan yang misalnya dengan syekh yang lainnya, karena iramanya tidak sesuai, lagunya kurang enak, sehingga dikatakan oh bacanya Habib Umar Al-Hafiz ini dia kurang bagus atau memang kurang fasih dan seharusnya tidak menjadi imam gitu. Kemudian kalau kita melihat siapa yang harus jadi imam, kan parukan pertama itu bukan seorang qori atau orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, akan tapi faqih dulu. Kalau orang dia faqih maka didahulukan. Segi bacanya kan kalau kita melihat beliau seorang Habib Umar Al-Hafiz, ya bacanya sudah bagus. Itu menurut versi dari saya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang masalah fenomena yang menjadi perbincangan para YouTuber dan sebagian orang-orang di luar YouTuber tentang masalah bacaan dari Habib Umar Al-Hafiz. Mungkin ini semoga menjadi pandangan atau ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.